Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua turnamen Grand Chess Tour Paris Rapid and Blitz tadi malam banyak menghasilkan game-game remis. Dari 3 babak atau 15 game yang dimainkan, hanya ada 4 partai yang berakhir menang kalah. Sisanya 11 game berakhir remis. Dan admin singkat saja ke klasemen sementara sampai babak ke-6 tadi malam. 3 pemain menempati posisi puncak dengan perolehan poin yang sama kawan, Fabiano Caruana, Wesley So, dan Ian Nepomniachtchi. Di tempat ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 juga ditempati dengan perolehan poin yang sama. Untuk pagi ini kawan, kita akan ulas atau lihat permainan dari Maxime Lagrave, sang pemain tuan rumah, versus Ian Nepomniachtchi dari Rusia di babak ke-6 tadi malam. Dan langsung kita ke atas papan kawan. Maxime Lagrave memulai permainan dengan pion E4 dibalas oleh Ian Nepo dengan pion E6. Orang Rusia menggunakan pertahanan Prancis untuk melawan orang Prancis sendiri. Cukup menarik kawan, dan di sini tentu pion D4 oleh Maxime. Pion D5 dan kita dapati variasi advance dari French defense atau variasi pion maju. Dan lanjut hitam adalah pion C5, langsung menyerang pion pusat D4 yang merupakan salah satu karakteristik permainan French defense. Di backup oleh pion C3, kuda hitam C6 memberikan pressure bagi pion D4. Di backup kembali oleh kuda F3, ini adalah variasi Paulsen attack. Dan hitam atau Ian Nepo bermain dengan gajah D7 menggunakan variasi Yue. Variasi Yue ini dipopulerkan oleh Max Yue, sang juara dunia ke-5. Permainan berlanjut, gajah putih E2, hitam melanjutkan pengembangan kuda ke E7, dan sekarang pion H4. Di poin ini kawan, ada beberapa game sebelumnya, di mana hitam melanjutkan dengan langkah pion C pukul pion D4, atau bermain dengan menteri ke B6, atau menggeser beteng ke C8, atau bahkan ada satu game yang bermain dengan langkah kuda ke F5. Tapi di game ini kawan, Ian Nepo memilih variasi atau bermain dengan pion F6. Dan kita dapati di langkah ke-7 ini kawan, sebuah variasi yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Dan dibalas Maxime dengan pion H5, ingin mendapatkan ruang di area pertahanan hitam. Dan di sini hitam melanjutkan langkah menteri ke B6, memberikan pressure lebih bagi pion di D4. Pion G4 lanjut Maxime, kuda hitam lompat kembali ke G8, kuda putih lompat ke A3, dan sekarang pion C pukul pion D4 oleh Ian Nepo. Dipukul balik oleh pion C, selanjutnya pion F pukul pion I5, dipukul balik menggunakan pion D. Dan di langkah berikutnya, gajah berkembang ke peta C5, memberikan pressure bagi pion F2. Maxime tidak mencoba membackup pionnya ini kawan dengan melakukan rokade pendek atau mengangkat betengnya ke H2 atau bergeser ke peta F1. Dia memilih langkah kuda ke B5. Mungkin berencana lompat kembali kawan ke peta D5 ini untuk melakukan skak. Di sini hitam membalas dengan langkah kuda pukul pion I5. Ini adalah langkah pertukaran kawan dengan memenangkan satu pion, di mana sekarang gajah juga siap pukul kuda yang ada di peta B5 ini, kuda putih juga siap pukul kuda hitam. Dan langkah pertukaran tidak bisa dihindari oleh kedua pemain. Maxime pukul kuda di E5 dan hitam atau Ian Nepo pukul kuda putih di peta B5. Tapi sebelum pukul kuda putih di peta B5 ini kawan, sebetulnya hitam mempunyai tempo untuk melakukan skak dengan gajah pukul pion F2. Langkah ini adalah langkah terbaik sebetulnya, memanfaatkan tempo untuk menyerang raja putih secara langsung. Setelah raja mungkin bergeser ke F1, gajah bisa ditempatkan di G3 untuk memberikan ancaman skakmat. Bila putih merespon dengan langkah kuda ke C7 skak, karena kuda putih tadi juga dalam ancaman, sekarang hitam juga memberikan ancaman skakmat. Jadi ini adalah taktik defleksi, membelokkan arah menteri hitam. Mungkin menteri akan pukul kuda ini kawan. Setelah itu kuda akan pukul gajah, dipukul balik oleh menteri, dan hitam masih mendapatkan posisi yang lebih bagus daripada putih. Dan hitam pun dalam posisi menang 2 pion pada posisi atau variasi seperti ini.
Dan di langkah berikutnya juga raja mempunyai kesempatan untuk rokade panjang atau rokade pendek setelah memindahkan kudanya. Tapi pada posisi seperti ini, Iannepo tidak pukul pion F2 terlebih dahulu, dia langsung pukul kuda di peta B5 ini. Dan ini dimanfaatkan oleh Maxim untuk melakukan rokade pendek. Pion F2-nya pun aman dari ancaman gajah hitam ini. Permainan berlanjut, Iannepo melanjutkan pengembangan kuda F6, mungkin persiapan untuk rokade pendek, atau juga raja mempunyai opsi untuk melakukan rokade panjang, karena melihat pergerakan dua pion putih yang siap untuk maju terus ke depan. Putih melanjutkan dengan langkah pertukaran gajah pukul gajah skak, dipukul balik oleh menteri. Sekarang pion G5 mengancam kuda. Kuda lompat ke E4 memberikan backup bagi gajahnya untuk memberikan serangan bagi pion di peta F2 ini. Dibalas oleh Maxim dengan langkah menteri ke G4 menyerang pion E6. Di backup oleh menteri hitam di peta B6. Selain membackup pionnya, juga memberikan dukungan bagi dua perwira yang lain untuk memberikan tekanan pion F2 ini. Dan tekanan bagi pion F2 ini sangat berat nantinya kawan. Mungkin nanti beteng bisa digeser di lajur F yang sudah terbuka ini, sehingga tekanan akan semakin berat di lajur F berikutnya. Di sini putih membalas dengan langkah pion G6. Mungkin mempersiapkan dukungan bagi kudanya ke peta F7 untuk membendung pergerakan beteng ke lajur F atau menghadang pergerakan raja yang akan melakukan rokade panjang. Di sini Iannepo langsung melakukan rokade panjang terlebih dahulu sebelum kuda ini lompat ke peta F7 tadi. Dan pada posisi ini kawan, bisa saja putih melakukan garbuan bagi kedua beteng hitam ini. Tapi langkah ini adalah langkah yang kurang akurat kawan. Coba kita lihat apa jadinya bila kuda putih ini melakukan garbuan bagi kedua beteng hitam. Hitam mungkin akan menjawab dengan langkah kuda pukul pion F2 memberikan ancaman bagi menteri, dan di langkah berikutnya bersiap untuk memberikan open skak. Bila menteri putih bergeser ke peta E2, hitam akan membalas dengan kuda lompat ke E4 open skak. Setelah raja bergeser mungkin ke G2, hitam akan melanjutkan pion H pukul pion G6 dan bersiap untuk pukul pion di peta H5 untuk membuka lajur H. Bila putih pukul kuda di lajur H ini akan dipukul balik, tetap beteng hitam akan memberikan ancaman bagi pion putih ini untuk membuka lajur H dan membantu perwira yang lain untuk melakukan serangan langsung kepada raja putih yang telanjang ini. Itulah akibatnya kawan bila tadi putih melakukan garbuan bagi kedua beteng hitam ini. Tapi Maxim pintar pada posisi ini kawan, tidak melanjutkan garbuan kepada kedua beteng hitam, dia melanjutkan pengembangan perwira gajah ke peta F4. Dibalas Iannepo dengan langkah pion H pukul pion G6 ingin membuka lajur H. Beteng putih digeser ke C1 mengepin gajah. Di sini pion G pukul pion H5. Lanjut Iannepo mengancam menteri. Menteri bergeser ke G6. Kenapa menteri putih tadi tidak langsung pukul pion G7 ini saja kawan? Kawan-kawan pasti sudah tahu akibatnya. Di sini Iannepo membalas dengan beteng H bergeser ke F8 mengancam gajah. Gajah mundur ke H2, sekarang beteng maju ke F6 mengancam menteri. Barulah sekarang menteri pukul pion G7. Dan pada posisi ini mungkin posisi kedua bidak cukup seimbang kawan. Walaupun posisi raja hitam ini mempunyai dua pion yang berada di sampingnya, tapi sepenuhnya posisi raja hitam ini tidak cukup aman. Karena beteng juga berada satu lajur, dan posisi gajah pun dalam posisi untuk mengontrol diagonal H2 B8 ini kawan. Dan raja tidak akan mungkin berani untuk menempati peta B8 ini. Karena kuda akan siap untuk membuka diagonal ini untuk melakukan double skak atau double garbuan bagi menteri hitam nantinya. Pada posisi ini, Iannepo melanjutkan langkahnya dengan langkah blunder kawan. Dia memukul pion F2 menggunakan beteng. Langkah ini adalah langkah blunder kawan. Pada posisi ini, jika hitam ingin memukul pion F2, lebih baik menggunakan kuda. Ini adalah langkah terbaik bagi hitam. Apabila menteri putih ini pukul beteng di peta F6 ini kawan,
Kuda tinggal lompat kembali ke peta E4 untuk open skak dari gajah dan kuda pun akan mendapatkan menteri putih. Dan bila putih merespon dengan langkah beteng pukul kuda, selanjutnya beteng hitam baru bisa pukul beteng putih dan persiapan untuk memberikan open skak berikutnya mungkin untuk menyerang menteri. Dan dapat dipastikan dengan variasi ini hitam akan menang. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Ian Nepo memukulnya menggunakan beteng langsung. Dipukul balik oleh beteng putih, sekarang kuda hitam pukul beteng putih. Dan pada posisi ini keadaan sudah berbalik 180 derajat kawan. Kini giliran putih untuk melangkah. Dan coba pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik putih pada posisi ini kawan untuk memetik kemenangan. Karena di langkah berikutnya setelah putih melangkah, Ian Nepo pun menyerah. Apakah sudah ketemu kawan langkah mematikan dari putih di langkah berikutnya? Jika kawan-kawan menemukan langkah kuda lompat ke D7 ini, berarti kawan-kawan merupakan calon Grandmaster Indonesia berikutnya. Ini adalah langkah dari Maxim Lagrave kawan yang membuat Ian Nepo menyerah di langkah ke-26 ini. Kenapa hitam pada posisi ini menyerah kawan? Posisi kuda dalam posisi menggarpu gajah serta menteri hitam. Jika kuda melakukan open skak kawan, maka selanjutnya beteng bisa pukul gajah dan akan memaksa menteri hitam pukul beteng putih nantinya dan hitam akan kehilangan menteri. Ataupun hitam mencoba melakukan double skak di peta H3, simpel raja tinggal bergeser ke G2 dan posisi kuda masih dalam posisi menggarpu kedua perwira hitam. Jadi mau tidak mau beteng hitam akan pukul kuda dan selanjutnya menteri putih akan ke F8 skak. Raja tidak bisa bergerak lagi kawan karena diagonal gelap ini sudah dikontrol oleh gajah putih. Jadi beteng menutupnya di D8 dan beteng putih bisa pukul gajah di C5 skak. Jika raja bergerak ke peta D7, menteri putih akan ke peta F7 skak mat. Jadi mungkin menteri hitam akan bergerak ke peta C6 kawan dan beteng bisa pukul menteri. Dan dengan variasi ini akan tetap membuat putih menang. Jadi variasinya sama saja kawan pada posisi seperti ini. Beteng hitam langsung pukul kuda putih. Selanjutnya menteri akan ke F8 dan sama saja seperti yang saya tunjukkan tadi variasinya akan tetap membuat putih menang dalam posisi seperti ini. Itulah kan permainan antara Maxim Lagrave versus Ian Nepo. Ian Nepo tidak berhasil menggunakan pertahanan Prancis atau variasi pembukaan French defense untuk mengalahkan orang Prancis sendiri. Dia harus menyerah di langkah ke-26. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Kita akan lanjut lagi kawan. Mungkin nanti sore kita akan ulas satu game lagi. Mungkin permainan dari Ian Nepo kembali yang akan memberikan permainan yang cukup menarik kawan saat melawan Levon Aronian. Terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.